Profit Timnas Indonesia naturalisasi Ian Madsen. Alumnus PSIS Semarang dan Patinama minggir dulu. Di informasi selanjutnya, Erick Thohir lebih senang ketika Prabowo membahas sepak bola ketimbang Anies dan Ganjar. Dan PSSI minta stop isu ada geng pelatih di antara Nova Arianto, Sinteyong, dan Indra Syafri. Nova Arianto terapkan aturan ketat, Timnas U16 dilarang telat makan hingga HP disita. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, profit Timnas Indonesia naturalisasi Ian Madsen, alumnus PSIS Semarang dan Shenny Patinama minggir dulu. Ini berikut adalah sebabnya. Ya, pemain grade A selanjutnya yang santer masuk ke dalam bidikan Timnas Indonesia adalah Ian Madsen. Pemain berposisi fullback kiri ini sudah punya banyak pengalaman dan jam terbang bersama dua klub besar di Eropa. Bahkan jika dibandingkan dengan dua bintang Timnas Indonesia abroad yang berada di posisi sama, Shenny Patinama dan alumnus PSIS Semarang, Pratama Arhan, keduanya kalah telak secara karir. Setidaknya ada 8 profit yang bisa didapatkan Timnas Indonesia jika berhasil menaturalisasi Ian Madsen, di mana 2 profit berpotensi bakal membuat posisi Shenny Patinama dan Pratama Arhan di line up terancam jika Timnas Indonesia berhasil mendapatkan jasanya. Yang pertama adalah tentang berkaitan dengan catatan rekam jejak karir seorang Ian Madsen. Meski masih berusia 21 tahun, dia tercatat sudah memiliki deretan rekam kiprah yang menawan. Ian Madsen saat ini berstatus sebagai pemain dari raksasa Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund. Ya, pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda ini dipinjam Borussia Dortmund dari raksasa London Chelsea sampai dengan 30 Juni 2024. Sedangkan kontraknya bersama Chelsea baru akan berakhir pada 30 Juni 2026. Jika Ian Madsen berhasil meyakinkan untuk mau membela Timnas Indonesia, maka rekam kiprah termewah di skuad Garuda bakal ia genggam. Hal itu tentu saja bakal mempengaruhi persaingan di pos bek kiri yang diisi oleh Shenny Patinama dan alumnus PSIS Semarang, yakni yang kini tengah membela Suwon FC, Pratama Arhan. Ya, rekam jejak dan kiprah menterengnya itulah yang tidak turut dimiliki oleh Shenny Patinama dan Pratama Arhan. Meski begitu, tidak mudah juga bagi Timnas Indonesia meyakinkan Ian untuk mau dinaturalisasi, mengingat ia santer dikabarkan lebih memprioritaskan caps bersama Timnas Belanda ataupun Suriname. Yang kedua, meski baru berusia 21 tahun, 4 penghargaan bergengsi sudah dikantongi oleh Ian Madsen, di mana 2 diantaranya dicatatkan dengan 2 tim yang berbeda dan 2 lainnya dengan Timnas Belanda kelompok usia. 2 paling bergengsi ketika pemain belia itu musim 2019 mengantarkan Timnas Belanda U17 untuk memenangkan gelar Piala Eropa U17 dan juga menjuarai Liga 2 Inggris bersama Burnley. Prestasi ini juga semakin membuat Shenny Patinama dan Pratama Arhan kalah pamor jika dibandingkan dengan Ian Madsen. Mengingat sejauh ini Shenny Patinama baru mencatatkan prestasi sekali, yakni saat memberikan trofi Liga Belanda U17 untuk FC Utrecht U17. Sedangkan Pratama Arhan tercatat menorehkan gelar di kancah AFF Cup 2022 dengan mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik, serta medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas Indonesia. Yang ketiga berkaitan dengan kelihayan Ian memainkan 3 peran penting di 3 posisi yang berbeda, dan ketiga posisi yang sering dimainkan oleh Ian adalah bek kiri, gelandang tengah, dan bek tengah, di mana posisi asli dari Ian Madsen merupakan bek sayap kiri. Yang keempat adalah sprint. Ini berkaitan dengan kondisi fisik Ian yang dikenal punya kecepatan dalam melakukan penetrasi serangan. Bek kiri keturunan Suriname ini dikenal punya kecepatan untuk melakukan serangan ataupun bertahan, dan kecepatan Ian kerap menjadi penghadang lawan yang hendak menerobos sisi kiri pertahanan Borussia Dortmund. Ya, kesigapan dan kedisiplinannya itulah yang membuat Ian selalu mendapatkan menit bermain. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku lebih senang ketika Prabowo Subianto membicarakan sepak bola ketimbang 2 capres lainnya, yaitu Anies dan Ganjar. Alasannya, kata Erick, Prabowo telah membuktikan komitmennya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ya, Prabowo turut andil dalam terselenggaranya pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia di Qatar pada Desember 2023. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga merupakan pemilik Garuda Yaksa Academy yang baru saja bekerja sama dengan Aspire Academy Qatar pada Januari lalu.
Kedekatan Erik dengan Prabowo memang sudah terlihat dalam beberapa kesempatan terakhir di media sosial. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu kerap hadir dalam kegiatan kampanye Prabowo bersama cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Dan meski begitu, mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan selalu terbuka dengan siapa saja sosok yang berkenan untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Sementara PSSI baru saja mengumumkan pelatih baru Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Juru taktik asal Jepang itu dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan, serta target jangka panjang untuk membangun sepak bola putri di tanah air dan meloloskan Garuda Pertiwi ke Piala Dunia 2035. Tidak hanya itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pecinta sepak bola tanah air untuk tidak menjadikan penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 menjadi polemik. Sebab antara pelatih tim nasional di Indonesia saling berkesinambungan. Nova sudah diputuskan menjadi pelatih Timnas Indonesia U16. Selain itu juga ia juga masih mendampingi Sintayong di level U23 dan senior. Ya, penunjukan Nova ini ternyata membuat spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ada yang menyebut bahwa Nova merupakan murid Sintayong sehingga menjadi pelatih Timnas U16. Hal tersebut dikotomi dengan pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang juga dibantu oleh Bima Sakti selaku mantan juru formasi tim nasional U17. Dan memang tidak sedikit yang merasa jika Timnas Indonesia menjadi 2 bagian. Erick Thohir meminta pecinta sepak bola tanah air untuk membuang jauh-jauh anggapan tersebut. Ia mengatakan Timnas Indonesia dari mulai level terbawah sampai senior saling berkesinambungan satu sama lain. Erick Thohir pun menjelaskan bahwa pelatih sekelas Sintayong dan Indra Syafri punya tugas untuk memberikan pelajaran kepada pelatih-pelatih muda seperti Nova dan Bima. Oleh sebab itulah jangan sampai ada isu pengelompokan satu sama lain. Nova Arianto sendiri menerapkan aturan ketat selama seleksi dan pemain U16 dilarang telat makan sampai ponselnya disita ketika malam. Ya, Nova menunjukkan sikap tegas sejak awal melakukan seleksi Timnas U16 Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U16 Indonesia tengah melakukan seleksi tahap pertama pada 19 sampai 21 Februari nanti. Seleksi itu dilakukan untuk bisa mencari pemain terbaik agar bisa tampil maksimal di Piala AFF U16 pada Juni mendatang dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pelatih utama Timnas U16 Indonesia yang juga asisten Sintayong di Timnas senior ini langsung menerapkan peraturan soal kedisiplinan. Hal itu dia ungkapkan seusai memimpin latihan Timnas U16 Indonesia di lapangan B pada Senin kemarin. Ia juga mengaku bahwa memang sudah memberikan aturan yang tegas. Para pemain muda ini diharapkan bisa mengikuti aturan kedisiplinan ketat yang sudah diberikan. Beberapa aturan ketat yang diberikan kepada pemain yakni soal makan siang yang tidak boleh telat. Dan masalah waktu ini sebenarnya menjadi salah satu keluhan pelatih Sintayong ketika pertama kali melatih Timnas Indonesia. Sintayong beberapa kali mengeluhkan permasalahan ini dan baru bisa diperbaiki setelah 4 tahun. Dan situasi ini pun juga disadari oleh Nova, sehingga pelatih yang ingin menerapkan gaya kepelatihan Sintayong ini pun membuat aturan yang ketat. Para pemain dilarang telat saat makan siang dan aturan tidak boleh terlambat ini juga berlaku untuk kegiatan lainnya. Selain soal aturan jam makan, Nova juga mengaku mengumpulkan ponsel para pemain ketika malam hari. Maka dengan begitu para pemain akan terbiasa sampai dewasa nanti. Oleh karena itulah dia belajar banyak dari mantan pelatih Timnas Korea Selatan. Dia bahkan mengaku siap untuk menerapkan gaya kepelatihan Sintayong saat memimpin Timnas U16 Indonesia ini. Sebab pemain-pemain U16 ini nantinya akan menjadi masa depan Timnas Indonesia.